Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faridah dan rekan saya bernama Muhammad Rahimi. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang urgensi dan kedudukan agama, epistemologi, pendekatan dalam memahami agama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos atau kata atau pembicaraan atau ilmu. Adapun pengertian Islam itu sendiri secara bahasa atau etimologi itu berasal dari bahasa Arab dari kata salima yang berarti selama santosa. Secara istilah, Islam berarti ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul, atau lebih tegas lagi, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi, epistemologi Islam adalah pengetahuan Islam berdasarkan pemikiran dan akal manusia. Selanjutnya, pengertian pendekatan. Secara etimologi, pendekatan terbentuk dari kata dasar dekat yang artinya tidak jauh atau jaraknya atau antaranya. Setelah mendapat awalan pe dan akhiran an, maka artinya yang pertama adalah proses, yang kedua perbuatan, yang ketiga cara mendekati, yang keempat, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Adapun pengertian pendekatan secara terminologi adalah pola pikir atau al-itizah al-fikri yang dipergunakan untuk membahas suatu masalah. Dalam konteks memahami agama, Abu Dinata dalam metodologi studi Islam memberikan pengertian bahwa pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa pendekatan di dalam memahami agama, cara untuk mengkaji, mempelajari, serta memahami agama dengan menggunakan pola pikir, cara pandang, atau paradigma dalam bidang ilmu tertentu. Tentunya hal ini akan memperkaya pemahaman serta pengetahuan kita akan agama dan keberagamannya. Dengan berbagai macam disiplin ilmu yang digunakan sebagai pendekatan di dalam memahami agama, maka studi agama akan dinamis dan menarik, tidak terkesan membosankan dan monoton. Selanjutnya, dalam pendekatan ini dibagi menjadi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan historis, sosiologi, antropologi, normatif, empiris, integratif, dan sosial budaya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rahimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahimi. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pendekatan. Di sini saya akan menjelaskan di bagian macam-macam pendekatan di dalam memahami agama Islam. Yang pertama itu adalah pendekatan historis. Pendekatan historis secara leksikal merupakan pengetahuan atau uraian tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sedangkan secara terminologi, sejarah adalah kisah dan peristiwa masa lampau umat manusia, baik yang berhubungan dengan peristiwa politik, sosial, ekonomi maupun gejala alam. Yang kedua, pendekatan sosiologi. Pendekatan Hasan Sadli mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuknya dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta para kepercayaannya. Keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan
hidup manusia. Yang ketiga adalah pendekatan antropologi. Meskipun sama-sama sebagai ilmu sosial, antropologi berbeda dengan sosiologi dalam melihat perilaku manusia, termasuk fenomena keagamaan dalam suatu masyarakat. Jika sosiologi melihat fenomena keagamaan dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu, maka antropologi lebih melihat dari sisi terbentuknya pola-pola perilaku itu dalam tatanan nilai yang dianut oleh kehidupan manusia. Yang keempat, pendekatan normatif. Pendekatan normatif dalam ilmu filsafat mengklaim tentang bagaimana cara menghargai sesuatu, bagaimana sesuatu itu seharusnya terjadi, menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, serta tindakan mana yang benar dan tindakan mana yang salah. Selanjutnya adalah nomor 5, pendekatan empiris. Empiris merupakan suatu keadaan yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian nyata yang pernah dialami serta didapat dengan melalui penelitian, pengamatan ataupun juga eksperimen yang pernah dilakukan. Yang keenam adalah pendekatan integratif. Pendekatan integratif adalah kajian yang menggunakan cara pandang atau cara analisis yang menyatu dan terpadu. Analisis integratif dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, integratif antar seluruh nas yang terkait dengan masalah yang sedang dikupas atau dibahas. Yang kedua ialah integratif antara nas dengan ilmu lain yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Yang ketujuh ialah pendekatan sosial budaya. Pendekatan sosial budaya merupakan salah satu pengembangan dari kurikulum. Pendekatan ini dipengaruhi oleh pemikiran Piaget, Berner, dan Vygotsky. Sosio budaya sangat terpengaruh oleh pandangan-pandangan dari 1978. Seiring dengan Piaget, pendekatan terhadap pemahaman perkembangan ditinjau dari sisi genetik. Pendekatan lainnya mengarah dengan perhatian asal-muasal sosial, di mana kapasitas intelektual berhubungan erat dengan aktivitas sosial. Semakin tinggi intelektual seseorang, maka aktivitas sosial juga akan semakin banyak. Sekian pembahasan saya tentang macam-macam pendekatan di dalam memahami agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.